Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali dengan Ibu dalam pelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat untuk mengikuti pelajaran jarak jauh atau daring pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar bab 2 yaitu tentang struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Mari kita ikuti. Materi Bahasa Indonesia kelas 11 teks eksplanasi bersama dengan Ibu Iim Ernawati MPD. Kita lanjut dengan kompetensi dasar yang harus kalian bisa, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Nah, sekarang coba kalian siapa yang bisa apa teks eksplanasi itu? Ya, bagus ya, pintar. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena ya, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena itu bisa terjadi. Pernahkah kalian mendengar atau membaca informasi mengenai fenomena atau peristiwa yang terjadi di lingkunganmu? Seperti contohnya fenomena alam ya yang sekarang ada, yaitu contohnya longsor, banjir, atau gunung Merapi. Nah, itu merupakan contoh fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita, yaitu tentang alam. Ada juga fenomena sosial budaya, seperti tentang ekonomi, kemiskinan, pengangguran, atau kenakalan remaja, tawuran remaja. Itu merupakan contoh fenomena sosial budaya. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama yaitu ilmiah, logis, dan objektif. Selanjutnya yaitu struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum berisi latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Sedangkan struktur yang kedua yaitu deretan penjelas berisi pada bagian ini perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Yang terakhir yaitu interpretasi. Pada bagian ini akhir teks terdapat tanggapan penulis dalam menyikapi fenomena berupa pernyataan reflektif yang bersifat umum. Sekarang kita lihat contoh teks eksplanasi. Bagaimana pada pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Coba ya kalian baca. Setelah kalian paham tentang struktur, kita berlanjut pada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama yaitu pembahasan topik lebih fokus pada hal-hal yang bersifat umum atau generik. Yang kedua,
dalam penulisannya harus menggunakan istilah-istilah yang ilmiah. Dan yang ketiga, penulisannya banyak menggunakan konjungsi kausal dan waktu. Contohnya sebelum, pertama, jika, kemudian, dan sehingga. Kita berlanjut lagi pada ciri kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, cirinya pakai konjungsi kausalitas, antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, karena itu, dan sehingga. Dan konjungsi kronologis atau hubungan waktu, seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Materi selanjutnya yaitu pola pengembangan dalam menulis teks eksplanasi. Yang pertama, pola pengembangan sebab akibat. Dalam hal ini, sebab dapat bertindak sebagai gagasan umumnya, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya. Namun demikian, dapat juga terbalik. Akibat dijadikan sebagai gagasan umum, maka perlu dikemukakan sejumlah sebab-sebabnya sebagai penjelasnya. Sekarang kita lihat contoh teks eksplanasi pengembangan sebab akibat. Coba kalian baca ya tentang gempa bumi. Pola pengembangan menulis teks eksplanasi yang kedua yaitu pola pengembangan proses. Proses merupakan suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu, atau perurutan dari suatu kejadian atau peristiwa untuk menyusun sebuah proses. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yuk kita lihat ya. Contoh dari pengembangan teks eksplanasi pengembangan proses. Demikianlah materi untuk bab 2 tentang struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Dan ibu berharap kalian, anak-anak ibu, tetap menjaga kesehatan. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.